Ayuhal muslimun rahimakumullah, para jamaah yang saya muliakan, terkhusus para guru-guru kami yang saya muliakan, pimpinan masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, seluruh lingkungan, pengurus wilayah, pimpinan wilayah, pengurus Majelis Ta'lim Asy-Syidikiyah, orang-orang tua kami yang senantiasa membimbing kami di dalam menjalankan ibadah, saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berbanyak syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, Allah tambahkan nikmat kita. Amin. Dan dengan bersabar daripada segala musibah dan kenikmatan, Allah muliakan kita. Amin. Salawat beserta salam kepada baginda termulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kemuliaan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwasanya seluruh umatku, kata Nabi Muhammad, semuanya akan masuk surga. Amin. Cuman cuman apa? Ada cumannya. Yang nggak masuk surga, yang nggak mau. Ya. Jadi seluruh umatku, umat Nabi Muhammad SAW itu adalah masuk surga, kecuali dia yang kagak mau. Lah kan sayang banget ya. Udah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebaik-baiknya umat, masih belum mau juga. Di mana umat-umat lain belum boleh masuk surga setelah sebelum umat Nabi besar Muhammad SAW masuk surga, ya, masih belum mau juga. Makanya kita berharap dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melalui apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, semuanya bersambung kepada para sahabat Nabi Muhammad dan juga Rasulullah SAW. Nah, malam hari ini saya sampaikan bapak-bapak warahmatullahi sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan sebagai seorang muslim, yakni mengucapkan salam. Kalau beberapa waktu lalu kajian kita sudah di dalam kitab Tanqihul Qaul, sudah pada bab zakat sudah lewat, bab sedekah sudah lewat, sekarang bab sunnah. Kenapa sudah lewat? Karena Bapak udah bayar zakat kemarin, baik dia zakat fitrah maupun zakat mal. Alhamdulillah. Sedekahnya ngelanjutin, alhamdulillah. Puasa juga sebelumnya udah, puasanya udah lewat. Ya, namun demikian bertambahlah kita, ilmu kita, untuk bertambah adab kita dan bertambah nikmat kita di dalam ibadah. Jadi ibadahnya tuh ada ruhnya, ada semangatnya. Ya, karena apa? Ibadahnya udah diisi sama ilmu, begitu. Ya, kalau ibadahnya udah diisi sama ilmu, udah hitungan derajatnya, masya Allah. Kita orang kagak bisa ngitung dah kita mah, ya. Yang ngitung Allah, begitu. Bahkan catatannya, orang-orang yang dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa dia, orang yang syirik kepada Allah. Meskipun dia berdosa baik besar maupun kecil, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mensyirikkan Allah. Allah ngampuni. Enak ya Pak ya, enak kita. Cuman jangan keterusan salahnya. Ya, mudah-mudahan ini waktunya dah kita tobat. Umur udah di atas 40, yang 45. Umur di atas 45 ya 46, 47, masya Allah. 50, habis 50 naik ke angka 60. Ya, sebenarnya umur kita nggak tahu. Masya Allah, nih cuman Allah cuma ngasih gambarannya, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kehidupan akhir tuh dihitung tuh.
Dia mah dulu memang begitu. Tapi ini alhamdulillah nih, ada di musola, masya Allah, mati dalam keadaan iman, Allah ganjar, jamin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saya yang ngomong, ya. Nah, ini kita mudah-mudahan dengan kemuliaan salam kita diutamakan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu qabla al-kalam, ya. Mengucapkan salam itu sebelum berbicara. Jadi kita kalau ketemu seorang muslim, tetangga kita, sahabat kita gitu, ya baiknya mah ya kita ngucapin salam sebelum mau ngomong. Kan bagus gini, assalamualaikum, dijawab tuh, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya bang? Kan gitu ya. Lah enak banget jawabnya. Baik, gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya begitu. Assalamu qablal kalam, mengucapkanlah salam sebelum berbicara. Kayaknya kita bisa yang begitu ya, karena bisa itu mah, karena udah biasa. Kita dari kecil udah diajarin salam, ya, sama guru kita ketemu kita salam, ya, sama orang tua kita salam. Masuk rumah, sebelum masuk rumah kita udah salam. Sampai masuk sekolah, belum masuk sekolah udah diajarin salam. Kan ada tuh yang perintahnya ketua kelasnya biasanya tuh beri salam, gitu ya. Ya biasa begitu. Itu pengajaran cakep banget emang itu pengajaran. Jangan dihilangin yang begitu, ya. Dan kenapa? Ini adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan buat kamu. Ini kan doa juga berarti gitu ya. Maka qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, al-iqtida'u bis-salami sunnah waradduhu akadu min ibtida'ihi. Jadi berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kita tuh tadi tawasul ya. Tawasul kita rasanya kalau enggak nyebut Sayyidul apa namanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani rasanya kurang lengkap Pak tawasul kita. Ya, kayaknya kayak enggak punya apa-apanya gitu. Makanya kita kalau tawasul kudu sebut nih gitu. Apalagi jamaah begini. Ya, ada urutannya ya. Ada urutannya. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, memulai lebih dahulu untuk mengucapkan salam adalah sunnah. Jadi mengucapkan salam dia adalah sunnah. Sedangkan menjawabnya lebih dianjurkan, ya. Maksudnya wajib begitu ya. Jadi kalau mengucap salam, ngucapin salam sunnah. Cuman sayang Pak, karena dilanjutkan dengan perkataannya, maka dianjurkan untuk memulainya. Nah, jadi memulai salam itu lebih mulia Pak daripada menjawab salam. Meskipun menjawab salam kedudukannya wajib, tapi memulai salam itu lebih mulia derajatnya. Kenapa? Mengingatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keterangan ini kitab syarahnya gitu. Jadi mentang-mentang sunnah ini kagak salam, jangan ya. Nah, fadilahnya ini kita mengingatkan Allah kepada orang lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberikan kita keselamatan, kemuliaan sehingga kita bisa berkumpul gitu ya. Nah, wa huwa makhayyaru fi sighat, maka dikata sighatnya ucapannya begini kalimatnya. Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu salam yang sighatnya kalimatnya. Boleh juga menghilangkan huruf alif dan huruf lam dengan perkataan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau juga dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah yang lain dikatakan cukup mengucapkan assalamualaikum cukup, tapi jawabnya lebihin, ya jawabnya lebihin. Kalau disebut assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi boleh assalamualaikum jawab waalaikumsalam, begitu nggak apa-apa. Tapi lebihin untuk memberikan kebaikan. Sayang ada nilai kebaikan gitu. Masya Allah, sayang loh ya. Jadi kalau Allah udah muliakan kita dengan kalimat salam, ya mudah-mudahan kita kalau bertemu dengan saudara kita yang muslim, ucapkan salam. Nah, wa kadzalika idza salama ala rajulin summa taqahu saniyan salama alaihi. Dan apabila ya seseorang yang dia berjumpa dengan seseorang yang lain, kemudian dia berpisah, kemudian bertemu lagi juga ngucapin salam. Padahal tadi udah ketemu, ngucapin lagi. Ya, tadi udah ketemu, udah ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lewat lagi, udah tuh ngobrol-ngobrol lewat lagi. Balik lagi. Assalamualaikum, boleh. Bagus malah begitu ya. Nah, ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yusallimu ala mutalbisina bil ma'ashi. Dan tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang berkecimpung dalam perbuatan maksiat. Nih. Ada orang lagi kumpul-kumpul, maaf ya, bukan menyentuh seseorang atau apa. Lagi kumpul, maaf, lagi main gitu, judi gitu ya. Di sini dikasih, saya ngomong ini, ada kitabnya, ada penjelasannya. Maka janganlah kau mengatakan wala tusallimu ala mutalibisina bil ma'ashi. Maka janganlah kau mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia sedang berkecimpung di dalam perbuatan maksiat. Itu. Nah, kalau kita datang ke masjid, ke mushola begini, ya, maka orang yang dia berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Begitu. Orang yang dia dalam kendaraan, ya, mengucapkan salam lebih dahulu dibandingkan orang yang duduk. Begitu. Kalau yang berdiri lebih dulu mengucapkan salam dibandingkan dengan yang berdiri gitu ya, duduk ya. Jadi kalau ada orang kayak gini, orang berdiri duluan, ngucapin salam duluan. Gitu. Atau kita melintas di suatu jalan, ada orang berkumpul mungkin ya, permisi bahasanya gitu kan, permisi, coba kita ucapin assalamualaikum, numpangnya apa ya, cakep banget tuh kalau assalamualaikumnya. Kan kita biasanya apa? Kayaknya permisi. Kalau nggak tahu permisi itu permission ya, berarti bahasa Jerman, bahasa Inggris. Permission. Tapi di dalam ini hadis, orang yang dia melintas bertemu dengan saudaranya, ya melintas itu dia mengucapinnya salam, bukannya permisi. Assalamualaikum bukannya permisi ya, nggak ada permisi. Jadi assalamualaikum begitu. Ini cakep banget adab kita ya. Nah, kalau orang yang ada orang musyrik atau selain muslim mengucapkan salam kepada kita, sekarang paseh-paseh Pak. Ya, sekarang di paseh-paseh saya nggak tahu. Ya, apakah tujuannya memang mengucapkan salam atau mengolok-olok, kita nggak tahu. Lebih paseh. Ya, kita tahu kedudukannya bukan muslim misalnya, atau kita tahu dia musyrik, dia mengucapkan salam kepada kita dengan kepasyahannya, kita cukup menjawabnya alaika, begitu aja. Ya, nah ini. Jadi nggak usah pakai salam gitu, maksudnya alaika aja, wa alaika gitu. Nah, ini emang agak berat-berat gitu Pak. Maksudnya kalau kita ketemu sama, kan kita bergaulnya bukan begini doang. Ya, pasti kita akan bersinggungan dengan bangsa lain, suku lain, ras lain, bahkan agama lain ya. Nah inilah kita harus kudu pintar nimbang sama mengukurnya gitu ya. Jangan asal-asalan kita, kagak ngapa-ngapa ya, nggak mesti Pak. Kudu ngerti kita gitu ya, kudu ngerti, jangan asal. Kenapa? Akan menjadi stigma negatif begitu. Jadi kalau udah jadi stigma negatif, mereka ambil kesempatan begitu ya. Jadi saya sampaikan bahwanya setiap muslim maka kita saling memberikan salam dengan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illahi ta'ala
Wadahullahu fil ardi fa'absuhu. Rasulullah SAW bersabda, assalam termasuk adalah nama-nama Allah, ya, yang Allah telah meletakkannya di bumi, maka kita disuruh nyebarin salam. Jadi salam ini adalah perintah Allah, begitu, ya. Karena apa? Tadi asma Allah, ya, assalam itu adalah salah satu asma Allah. Maka karena dia asma Allah, Allah telah meletakkannya di bumi, menyampaikannya di bumi, menyebarkannya di bumi dengan kalimat tersebut, maka kita diperintahkan untuk menyebarkan salamnya kepada siapa? Kepada kita, kaum muslimin wal muslimat, begitu. Nah, salam ini Pak, suatu kata yang mungkin sebenarnya kalau kita udah biasa mah rasanya enteng, tapi kalau kagak biasa Pak, iya beneran ini Pak, saudara sama saudara belum tentu, kalau nggak biasa berat Pak ngucapin salam. Apalagi sama teman, ya seujug-ujug ya berantem mulu ya, belum pernah baikan gitu, kita ngucapin salam berat banget. Yang bikin berat apa Pak? Kira-kira bukan lidahnya, hatinya kagak nerima, begitu. Ya kan emang begitu Pak kita nih, Masya Allah. Dalam gampang, assalamualaikum, ya. Bahkan kita mau masuk rumah, ya nggak ada orangnya aja, kita ngucapin salam Pak ya. Di rumah di suatu tempat nggak ada orangnya, kita ngucapin salam tuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ya. Jadi boleh begitu. Boleh lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, assalamualaikum wa ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga begitu. Masuk dalam mushola sendirian, ya. Ya, lantaran ntar malam biasanya ada yang sholat tahajud, kan kagak ada siapa-siapa. Masuk, assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, sebutin boleh wa ala ibadillahis sholihin. Nah, begitu Pak. Meskipun itu nggak ada siapa-siapa. Rumah kita juga begitu. Istri kita lagi pergi ngaji, kita lagi pulang, ngucapin salam, assalamualaikum. Apa begitu? Bagus begitu. Karena kita nggak tahu siapa yang menjawab salam kita. Karena tadi mengucapkan, memberikan salam itu mulia, begitu. Untuk menyebarkan asma Allah dan mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya persingkat saja karena batas waktu saya cuma sampai jam 9. Nah, takutnya rumahnya jauh di Banten ya Pak ya. Iya kali. Diantar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah, ya. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah ay birahmati wa karamatihi, yakni dengan rahmat dan kemuliaan. Jadi orang yang dia dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah daripada rahmatnya Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah udah kasih rahmat dan kemuliaan, berarti Allah udah dekat gitu pendekatannya, ya. Bagaimana kita memahaminya? Kayaknya hati itu tenang, ya, sama orang gak banyak. Ya, nikmat itu, ibadah itu nikmat. Lagi susah tetap aja nikmat, ya. Karena tahu kita bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka man bada'ahum bisalam, dan dia adalah orang yang memulai dulu daripada mengucapkan salam. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah, ya, yakni rahmat dan kemuliaan Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Jadi Allah kasih rahmatnya, Allah kasih kemuliaannya dibandingkan dengan orang yang menjawab salam, begitu ya. Jadi bagus kita nih memulai ketemu saudara, ya, assalamualaikum. Kan enak kayak gini naik motor nih, ketemu Pak RT, enak aja, teh, begitu. Kita ganti jadi assalamualaikum teh, begitu. Naik motor, ya, atau naik sepeda, ya,
tang 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 tang, karena itu Vespa barang utang ya, jadi bunyinya tang 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 gitu misalnya ya. Nah ini berarti ikat ya, naik Vespa ya, kita ketemu Pak RW jangan ngucapinnya jangan gue assalamualaikum begitu, besok mah sama kalau ketemu ustaz ya, kalau ustaz enak nih naik vario gitu ya, naik vario gitu kan enak gitu nggak ada suaranya. Ketemu ustaz di jalanan jangan manggilnya Tad. Kalau ketemu ustaz ucapnya assalamualaikum. Nah ini adab-adab yang kadang-kadang kita masih lupa Pak, lantaran keakraban kita gitu ya. Kita ngaji nih berarti besok karena kita ngaji tadi Allah udah kasih rahmatnya, Allah udah kasih kemuliaannya bagi siapa orang yang pertama kali mengucapkan salam, besok kita ketemu saudara kita ngucapinnya assalamualaikum. Cakep Pak? Saya rasa nggak berat ya. Yang berat tadi memulainya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'su tawadhu al-ibtida'u bis salam. Nah Rasulullah SAW bersabda lagi Rasulullah begini, puncak sikap rendah hati. Jadi kalau kita mau disebut kita rendah hati, ya ini rendah hati kan artinya bukannya hatinya di bawah Pak, bukan ya. Tetap hati mungkin saya nggak tahu di sebelah jantung belah mana, di bawahnya apa di sampingnya. Rendah hati kita memahami segala sesuatu itu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jabatan tinggi itu kehendak Allah. Ya tetap kita sama orang rendah hati, ramah tamah ya, dengan ucapan-ucapan lisan yang baik dan perbuatan-perbuatan juga yang mulia. Maka orang yang dia rendah hati akan memulai lebih dahulu mengucapkan salam. Nah ini salah satu ciri orang yang dia rendah hati ya, nggak asal nyebut nama orang ini Pak. Nama misalnya Abdul Rahim, panggilannya bro. Bro-nya bukan rahimnya, kan panggilan rahimnya gitu ya, cakepnya gitu, seperti itu. Nah besok kalau kita udah tahu nama teman kita nih, kan biasa banyak nama poyokan ya, nama poyokan, nama panggilan gitu, namanya leneh malah dicari, ya biar aneh gitu, ya biar terkenal gitu, ya. Besok mah kalau kita tahu nama bagus itu panggil aja namanya, itu yang baik, nggak apa-apa Pak, memang berat gitu, sesuatu yang baik ya. Maka orang yang dia punya rendah hati dan sikap rendah hatinya itu udah tinggi, dia adalah orang yang senantiasa memulai mengucapkan salam. Besok udah mulai kecil ini, ada yang berubah nih ya. Oh, siapa udah ngucapin salam, udah kecil sama saya nih, jangan manggil Tat lagi. Kalau di jalanan, ya begitu juga Pak RW ya, udah kecil lagi. Berarti udah ngaji. Insya Allah. Satu hadis lagi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal musliman", apabila bertemu dua orang muslim, berjumpa dia, aqrabuhuma, maka yang paling dekat di antaranya illallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala, man bada'a bis salam, dia adalah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam. Kan tadi kalau dibilang mengucapkan salam tadi sunnah ya, tapi jawab salam wajib ya. Tapi kenapa bahasan hadisnya yang justru yang memulai Pak? Saya bilang tadi, kita ini perintah Allah untuk menyebarkan kalamullah gitu ya. Makanya jangan sayang-sayang untuk mengucapkan salam ya. Nah, wa fi riwayat Abi Dawud anil Bara ibni Azib, ijal taqal musliman, apabila berjumpa dua orang muslim, fatasafaha, lalu keduanya berjabatan tangan gitu ya, wa hamidallah, dan keduanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara ghufira lahuma, dan mengucapkan mohon ampun gitu, maka Allah mengampuni keduanya
begitu. Jadi ada dua orang muslim, dia bertemu, apalagi sampai dia berjabat tangan, ya. Dia sampai dia mengucapkan salam cakep tadi itu, kemudian dia berjabat tangan, maka di dalam jabat tangannya berguguran daripada dosa-dosanya. Sudah pasti Allah tadi ampunkan bagi keduanya. Masya Allah, udah lama bertahun-tahun, emang kesel banget ya hati gitu ya. Gara-gara kecil, gak ada hal kecil. Kadang-kadang nyelekit banget. Untung kita punya Idul Fitri gitu. Cuma jangan lebaran, Idul Fitri apa? Jangan lebaran, mohon maaf mah. Ya untungnya gitu. Ada Idul Fitri. Akhirnya mau nggak mau dapat, mau nggak mau dia lebaran. Padahal mah nggak perlu nungguin lebaran, kita mohon maaf mah ya. Nah untungnya begitu kita bisa maaf dan memaafkan. Ditambah lagi udah Idul Fitri, ada lagi halal bihalal lagi. Masya Allah. Apa Pak, kita dikasih kesempatan banyak ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngakuin kesalahan kita. Selain itu waktunya masih dipanjangi. Coba kemarin kita bulan Ramadan, ada yang meninggal saudara kita. Kita masih ada umur kita waktu Ramadan, kita ibadah, diguguri dosa-dosa kita. Begitu, kita puasa, kita zakat, selalu ditingkatkan kita ibadah kita. Padahal kita masih dikasih banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesimpulan akhir saya ingin sampaikan sesuatu yang bernilai ibadah dan manfaat, ya, maka itu akan mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menyebarkan salam. Bisa jadi ini ringan kalau kita sudah membiasakan, tapi akan bisa menjadi berat kalau kita tidak biasa mengucapkan salam. Oleh karenanya kita buka hati kita agar lisan ini nggak keluh. Kita buka hati kita biar ini pikiran kita itu nggak bercampur aduk dengan bisikan-bisikan setan gitu ya. Ya, karena setan itu memang tujuannya memecah belah. Ya, setan itu aduwwum mubin, udah jelas-jelas musuh yang nyata. Ya. Syaitan ya adalah aduwwum mubin, jelas-jelas musuh yang nyata. Dia ingin memisahkan dua saudara ya di antara muslim. Oleh karenanya ambil kesempatan kita ngucapin salam ya. Mulai dalam kehidupan kita menjadi kampung ini kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan kalimat salam dan doa mendoakan. Jadi saya demikian Bapak sekalian, berhubung jam 9 ya sudah ditungguin ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya satu pengumuman dulu apa?